Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ne Eveluja Simanjuntak dengan NIM 31S24017 dari Prodi S1 Teknik Bioproses Angkatan 2024 Institut Teknologi Dal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diffusion shock a stagnant gas film. Yang pertama, fenomena. Terjadi suatu proses difusi yang kompleks, di mana zat A dalam bentuk gas berpindah dan menyebar melalui zat B yang dalam keadaan diam atau stagnan dalam bentuk cair. Selain difusi molekuler yang merupakan gerakan acak partikel dari daerah konsentrasi tinggi ke rendah, pada kasus ini juga terjadi fenomena konveksi. Konveksi adalah perpindahan massa yang disebabkan oleh gerakan fluida secara keseluruhan. Adanya aliran gas di antara permukaan cairan menyebabkan terjadinya gerakan fluida yang membawa partikel-partikel zat A dari permukaan atas menuju permukaan bawah. Kombinasi antara difusi molekuler dan konveksi ini yang menyebabkan profil konsentrasi zat A menjadi tidak lurus sempurna, melainkan melengkung. Faktor-faktor seperti gradien, konsentrasi, koefisien difusi, viskositas, dan fluida. Selanjutnya asumsi. Yang pertama, tidak ada laju produksi panas. Kedua, cairan A menguap ke zat B yang diam. Ketiga, pada interface cair ke gas, konsentrasi fase gas A diekspresikan sebagai fraksi mol XA1 di Z1. Yang keempat, kelarutan gas B dalam cairan A dapat diabaikan. Kelima, kecepatan gas di dinding silinder akan lebih kecil dari yang di tengah, sehingga dapat diabaikan. Yang keenam, yang keenam, arah kecepatan gas menuju arah jet. Ketujuh, posisi interface jet sama dengan jet 1 adalah konstan. Dan yang terakhir, distribusi kecepatan akan berhenti saat jet sama dengan jet 2. Selanjutnya elemen volume. Rate mass in sama dengan N kali A pada saat jet, sedangkan pada out dia NA pada saat jet plus delta Z. Difusi keadaan stabil A melalui stagnan B dengan antarmuka uap cair dipertahankan pada posisi tetap. Grafik menunjukkan bagaimana profil konsentrasi menyimpang dari garis lurus karena kontribusi konveksi terhadap flux massa. Selanjutnya energi balance. Laju alir massa masuk dikurang laju alir massa keluar ditambah dengan laju produksi panas sama dengan 0. Di mana SNAZ pada saat jet dikurang SNAZ pada saat jet plus delta Z sama dengan 0. Dibagi dengan S delta Z menjadi NAZ pada saat jet dikurang dengan NAZ pada saat jet plus delta Z per delta Z sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Setelah itu kita limitkan menjadi limit delta Z menuju 0, NAZ pada saat jet dikurang dengan NAZ pada saat jet plus delta Z per delta Z sama dengan 0. Menjadi minus D NAZ per DZ sama dengan 0. Min D per DZ dikali dengan min C DAB per 1 dikurang XA dikali dengan DXA per DZ sama dengan 0. Minus integral dari DNAZ sama dengan integral 0 dikali D per DZ dikali dengan C DAB per 1 dikurang XA dikali dengan DXA per DZ sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, NAZ sama dengan C1 merupakan persamaan yang ketiga. V dan T konstan, C harus konstan. Untuk DAB hampir tidak bergantung pada komposisi dan berdiri sendiri. Menjadi minus C DAB pada saat dikali dengan D per DZ kali 1 per 1 dikurang XA dikali DXA per DZ sama dengan 0. D per DZ dikali 1 per 1 dikurang XA dikali DXA per DZ sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. D per DZ kali 1 per 1 kurang XA dikali dengan DXA per DZ sama dengan C1. D1 per 1 dikurang XA dikali DXA per DZ sama dengan C1 kali DZ. Integral dari D1 per 1 kurang XA dikali DXA per DZ sama dengan C1
dikali dengan integral dz. Minus ln 1 dikurang XA sama dengan C1Z ditambah C2. Yang ini merupakan persamaan yang kelima. Selanjutnya, misalkan C1 sama dengan minus ln K1, C2 sama dengan minus ln K2. Minus ln 1 dikurang XA sama dengan minus ln K1 dikali Z dikurang ln KZ. Dikurang ln K2. Minus ln 1 dikurang XA sama dengan minus ln K1 pangkat Z dikurang ln K2. Minus ln 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang sama dengan minus ln dikali dengan K1 pangkat Z ditambah dengan ln K2. 1 dikurang XA sama dengan K1 pangkat Z dikali dengan K2. Kondisi batas Z sama dengan Z1, maka XA sama dengan XA1. Pada saat Z sama dengan Z2, maka XA sama dengan XA2. Pada boundary condition yang pertama, 1 dikurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z dikali dengan K2. 1 dikurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z1 dikali dengan K2. K2 sama dengan 1 dikurang XA1 per K1Z K1 pangkat Z1. Pada boundary condition 2, 1 dikurang XA2 sama dengan K1 pangkat Z dikali dengan K2. 1 dikurang XA2 sama dengan K1 pangkat Z2 dikali dengan 1 dikurang XA1 per K1 pangkat Z1. 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z2 per K1 pangkat Z1. 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z2 dikurang Z1. K1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat 1 per Z2 dikurang Z1. Substitusi kebersamaan 1 dikurang XA sama dengan K1 pangkat Z dikali dengan K2. 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat 1 per Z2 dikurang Z1 pangkat yang ke Z dikali dengan 1 dikurang XA1 per K1 pangkat Z1. 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 kali dengan 1 dikurang XA1 per K1 pangkat 2. 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1. Dikali dengan 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkatkan dengan Z1 per Z2 dikurang Z1. Selanjutnya 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 dikali dengan 1 dikurang XA1 dikali dengan 1 XA2 per 1 kurang XA1 pangkat minus Z1 per Z2 dikurang Z1. 1 dikurang XA per 1 dikurang XA1 sama dengan 1 kurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat dengan Z per Z2 dikurang Z1 kali dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dikali dengan pangkat minus Z1 per Z2 dikurang Z1. Maka 1 dikurang XA per 1 dikurang XA1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkatkan dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.